Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Umar sudah mendampingi saya. Para mahasiswa, ini baru sekali ya? Baru ya, ini? Dua kali Pak. Minggu lalu kan bicara mengenai Hak ulayat. ulayat. Oh iya. Ya, kali ini yang kedua, hak pengelolaan. Coba dibuka Pak Umar. Sudah dikirim ya anunya? Sudah toh, 2 minggu lalu. Ya. Baik, hak pengelolaan kalau saudara perhatikan tidak ada dalam UPA. Jadi kalau saudara perhatikan dalam pasal-pasal dalam UPA tidak ada. Tidak diatur di situ. Lanjut, Ahmad. Nah, ini dasar hukumnya. Pasal 2 ayat 4. Apa? Pasal 2 ayat 4. Mbak Isnin. Mengatur tentang apa? 2 ayat 4. Sebentar. Ini hak menguasai dari negara tersebut itu, Bu. Sebentar. Iya, pasal 2-nya. Ayat 4-nya apa? Pasal 2 ayat 4. Ya, tentang hak menguasai negara. Jadi pasal 2 ayat 4 itu. Di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat. Ya, itu pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan. Jadi hak menguasai negara itu bisa dilimpahkan kewenangannya pada daerah. Itu pasal 24. Ayat 4. Ya. Jadi dimulai dari situ. Jadi pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Modelnya adalah Medibowin. Perbantuan. Saya bingung. Kemudian yang kedua, Anda bisa lihat di penjelasan umum UUP angka 2 nomor 2. Coba dilihat isinya apa? Penjelasan umum UUP angka 2. Tentang apa? Tentang asas domen yang dipergunakan sebagai dasar daripada perundang-undangan agraria yang berasal dari pemerintah jajahan tidak dikenal dalam hukum agraria yang baru. Iya toh. Pasal 2 angka 2 nomor 2 penjelasan umum, Mbak. Coba dilihat penjelasan umumnya. Sebelum masuk ke pasal itu kan ada penjelasan umum. Penjelasan umum yang angka 2 nomor 2, kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas negara, dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukannya dan keperluannya. Misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai, atau memberikan dalam pengelolaan kepada sesuatu badan penguasa seperti departemen, jawatan, atau daerah swatantra untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. Jadi apa di situ? Ada istilah apa di situ? Pengelolaan, Ibu. Pengelolaan. Bukan hak pengelolaan ya? Ya, itu bukan hak pengelolaan. Ya. Hanya sebatas pengelolaan saja. Ya, di situ disebutkan pengelolaan, bukan hak pengelolaan. Itu di penjelasan umum angka 2 nomor 2. Baik, lanjut Pak Umar. Setelah itu ada PP 8 nomor 53 tahun 53 tentang penguasaan tanah-tanah negara. PP 853 itu adanya sebelum UPA berlaku, tapi tidak dicabut sampai sekarang. Jadi masih berlaku. PP 853 nanti Anda akan cari sendiri PP 853 tentang penguasaan tanah-tanah negara. Kemudian ada PMA nomor 9 tahun 65.
Mulai dikenalnya hak pengelolaan itu di PMA, Permen Agraria nomor 5, 9 tahun 65. Jadi pada saat pertama kali dikenal adalah pada Permen Agraria nomor 9 tahun 65. Kemudian ada Permen Agraria nomor 1 tahun 66. Ada Permendagri nomor 5 tahun 74. Ada Permendagri nomor 1 tahun 77. Kemudian ada PP 3697. Dan yang terakhir ada Permen Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 99. Ini dicabut dengan Perkaban 3 nomor 2 tahun 2011. Jadi sudah tidak berlaku lagi. Nah, kalau saudara perhatikan di pasal 2 ayat 4 UU PA. Nah, intinya menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantara dan masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional berketentuan peraturan perundang-undangan. Itu hak menguasai negara. Pelimpahan hak menguasai negara. Ya. Nah, ini wewenangnya. Kalau Anda baca di pasal 2 ayat 2, maka di situ ada wewenang dan hak menguasai negara atas tanah. Yang pertama adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Apa yang dilakukan negara? Yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Apa yang dilakukan negara di sini? Yang dilakukan negara adalah mengatur perencanaan sesuai dengan pasal 14 UU PA, kemudian pemeliharaan yang ada dalam pasal 15 UU PA, dan mengusahakan secara aktif yang terdapat pada pasal 10 UU PA. Jadi ada kewajiban pemegang hak atas tanah untuk memelihara. Ya kan? Di 14-15 itu. Jadi harus membuat perencanaan dulu. Kemudian pemeliharaannya diatur di 14-15 UPA. Yang kedua adalah menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan tanah. Apa yang dilakukan negara? Yang dilakukan negara adalah mengatur hak-hak apa yang dapat diberikan kepada WNI, WNA, dan badan hukum sesuai dengan pasal 16 ayat 1, dan kemudian pembatasan luas penguasaan tanah yang terdapat pada pasal 7 dan pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, menentukan hubungan hukum di sini adalah memberikan hak atas tanah pada WNI, perorangan ataupun badan hukum, BNI ataupun WNA, dan pembatasan minimum ya, minimum dan maksimum penguasaan tanah. Berapa bidang tanah yang dibolehkan diberikan pada seseorang? Ada 3 di situ. Yang ketiga menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan hukum mengenai tanah. Ini yang mengatur tentang pendaftaran tanah. Ya. Mengatur pemindahan hak atas tanah. Itu kewajiban negara. Melakukan pendaftaran tanah. Menyelesaikan sengketa tentang pertanahan. Lanjut. Pelaksanaan kewenangan hak menguasai negara dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Ini. Yang pasal 2 ayat 4, kewenangan hak menguasai negara atas tanah dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada daerah swatantara yang merupakan medebewin. Apa medebewin? Yang dimaksud dengan medebewin adalah penguasaan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, desa, serta dari pemerintah kabupaten, kota, atau desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Atau sifatnya apa, Mbak? Sifatnya apa? Medebewin itu sifatnya apa?
Tugas pembantuan, Bu. Perbantuan saja, ya. Iya. Itu kemana hak menguasai negara. Lanjut. Nah, ini. Hak penguasaan atas tanah sebelum UPA. Ini di PP 853. Hak pengelolaan berasal dari bahasa Belanda beheersrecht. Hak penguasaan. Penguasaan tanah dipunyai oleh jawatan, departemen, dan daerah swasembada. PP 853 tentang penguasaan tanah. Di dalam pasal 4-nya diatur tentang hak penguasaan atas tanah dapat diberikan kepada kementerian atau jawatan dan daerah swasembada. Itu di PP 853. Kemudian ada di pasal 13 Undang-Undang Dasar sementara. Jadi ini sifatnya adalah medieval dalam rangka otonomi daerah. Lanjut. Nah ini. Ada Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 65. Hak penguasaan atas tanah negara. Tadi yang ada di PP 953. Ya. Hak penguasaan atas tanah negara yang diberikan kepada departemen, direktorat, dan daerah swasta sepanjang tanahnya dipergunakan sendiri untuk kepentingan sendiri dikonversi menjadi apa? Dari pemerintah daerah, wali kota atau bupati, kalau menguasai tanah negara, kemudian dipergunakan sendiri untuk kepentingan dinasnya sendiri, maka dikonversi menjadi hak pakai berdasarkan Peraturan Menteri Agraria 965. Kemudian hak penguasaan atas tanah negara yang diberikan kepada daerah sepanjang tanahnya dipergunakan untuk kepentingan sendiri, dimaksudkan juga untuk kepentingan yang dimaksudkan dipergunakan untuk kepentingan sendiri, juga untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka dikonversi menjadi hak pengelolaan. Jadi hak pengelolaan itu sebetulnya tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah daerah, departemen, yang bisa diberikan kepada pihak ketiga. Itu konversinya menjadi hak pengelolaan. Ini pada Permen Agraria 965 inilah baru diketemukan istilah hak pengelolaan. Lanjut Pak Umar. Nggak iso ya. Jadi, gimana? Apa ya? Kenapa, Bu? Bu, Pak, masalah. Sebentar. Kenapa? Nggak tahu. Kamu mau sampai keringetan. Nggak bisa. Mau sih. Itu kan yang benar dong. Kamu sampai jam 8. Baik, ada kewajiban pendaftaran hak pakai dan hak pengelolaan. Jadi dalam PP 2497 pasal 9 dikatakan bahwa hak pakai dan hak pengelolaan itu wajib didaftarkan. Dimulai dari Permen Agraria 1/1966. Hak pakai dan hak pengelolaan dipunyai oleh departemen, direktorat, dan daerah swasembada wajib didaftarkan ke kantor jawatan
dan pendaftaran tanah. Kemudian hak pakai dan pengelolaan termasuk objek pendaftaran tanah di pasal 9 PP 2497. Dengan didaftarkan hak pengelolaan oleh pemegang haknya, maka lahir hak, kewajiban, dan kewenangannya. Jadi kewenangan pemerintah daerah itu ada ketika hak pengelolaan itu sudah didaftarkan berdasarkan PP 2497. Jadi kalau wali kota punya hak pengelolaan, maka wali kota itu punya hak, kewajiban, dan kewenangan itu setelah hak pengelolaan itu didaftarkan. Jadi setelah memperoleh sertifikat hak pengelolaan, baru punya hak, kewajiban, dan kewenangan. Jadi munculnya hak, kewajiban, dan kewenangan itu ketika tanah tersebut sudah didaftarkan. Pengukuhan hak pengelolaan lahir tidak didasarkan pada undang-undang. Jadi itu anehnya hak pengelolaan. Hak pengelolaan itu tidak lahir dari undang-undang, tetapi berdasarkan peraturan Menteri nomor 965. Itu saja. Jadi tidak pernah lahir dari undang-undang. Eksistensi hak pengelolaan mendapatkan pengukuhan dengan Undang-Undang nomor 16, Undang-Undang Rumah Susun. Disebutkan bahwa rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, HGB, hak pakai, atas tanah negara, dan hak pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setelah Permen Agraria 965, maka hak pengelolaan itu mendapat pengakuan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 85 tentang rumah susun. Bahwa rumah susun bisa berdiri di atas tanah HPL. Gitu, Omar. Masalah yuridis apa yang muncul dari hak pengelolaan? Hak pengelolaan itu diatur dengan peraturan Menteri Agraria. Jadi diatur oleh Permen Agraria 965. Bisa melahirkan hak atas tanah. Dan hak pengelolaan yang hanya diatur oleh peraturan Menteri Agraria itu bisa melahirkan hak atas tanah, yaitu hak milik, HGB, dan hak pakai yang diatur dengan undang-undang. Jadi undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang UUPA pasal 16. Jadi bisa muncul hak atas tanah yang diatur dalam undang-undang, padahal hak pengelolaan itu sendiri hanya diatur dengan peraturan Menteri Agraria. Kemudian hak penguasaan atas tanah negara yang dikuasai oleh daerah khususnya yang belum didaftarkan, belum terbit kewenangan atas tanahnya. Itu masalah yuridisnya. Jadi lahirnya itu hanya dengan Permen Agraria. Tetapi dia bisa menciptakan atau melahirkan hak atas tanah yang diatur dengan undang-undang UPA pasal 16 ayat 1. Jadi ada hak milik, HGB, dan hak pakai. Kan itu, Omar. Nah, dengan demikian maka apa sih yang disebut dengan hak pengelolaan itu? Pasal 1 angka 2 PP 4096 pada pasal 1 angka 4 PP 2497 Yungto pasal 1 angka 3 Permen Agraria dan seterusnya. HPL adalah hak menguasai negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak. Jadi HPL itu bukan hak atas tanah. HPL, hak pengelolaan itu adalah hak menguasai negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang. Itu HPL. Nah,
Ini kalau kita lihat pasal 1 PP 3697, hampir sama. Hak pengelolaan adalah hak menguasai daya negara atas tanah. Hak pengelolaan adalah hak menguasai daya negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Itu HPL. Nah, masalah adalah wewenang hak menguasai negara atas tanah pada pemegang HPL. Sebagian kewenangan hak menguasai negara di pasal 2 ayat 2 UUPA yang dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan tidak jelas. Jadi pelimpahan kewenangan di pasal 2 ayat 4 tadi tidak jelas. Kewenangan mana yang dilimpahkan? Kalau saudara baca pasal 2 ayat 2 ada beberapa kewenangan kan? 3 kewenangan ya. Iya Mbak, ada 3 kewenangan ya? Iya Bu. Ada di pasal 2 ayat 2. Nah, ada 3 kewenangan itu yang dilimpahkan itu berdasarkan pasal 2 ayat 4 itu yang mana? Kewenangannya ada di huruf A, B, C, atau huruf A dan B saja, atau huruf B dan C, ataukah A dan C. Tidak jelas di situ. Jadi kewenangan hak menguasai dilimpahkan kepada pemegang HPL itu tidak jelas kewenangannya. Mana yang dilimpahkan? Jelas ya? Jadi kan ada 3 kewenangan. Nah, kewenangan mana yang dilimpahkan? Lanjut. Nah, ini HPL. Ada yang berpendapat bahwa hak pengelolaan adalah hak atas tanah. Budiarsono mengatakan bukan hak atas tanah karena merupakan gempilan atau bagian dari hak menguasai negara yang kewenangannya dilimpahkan pada daerah. Itu Budiarsono. Kalau Bu Maria Sumarjono, HPL merupakan hak menguasai negara atas tanah, jadi bukan hak atas tanah. Berbeda dengan perlindungan dan Effendi Perangin, HPL merupakan hak atas tanah. Kalau saudara perhatikan pasal 4, kira-kira HPL itu hak atas tanah atau bukan? Isi pasal 4. Berdasarkan hak menguasai negara, ya, kalau saudara lihat, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang baik sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum. Kira-kira kalau saudara baca pasal 4 ini, HPL itu merupakan hak atas tanah bukan? Isi pasal 4. Ayo, siapa yang bisa? Saudara Berlian ya? Ya Bu. Kenapa? Silahkan. Kalau saudara baca 4 kalau itu. menurut saya iya Bu. Iya kenapa? Karena
Di situ kan menyebutkan bahwa sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Nah, itu kan sepanjang pengetahuan saya kan HPL itu kan tanah negara yang diberikan kepada instansi-instansi pemerintahan gitu kan Bu, yang di mana perusahaannya itu berkaitan dengan pengelolaan tanah itu gitu. Maksudnya gimana itu? HPL bisa masuk. Sejarah lahirnya, filosofinya dari mana? Antara pasal 4 dan pasal 2 ayat 4. Saudara kembali ke pasal 2 ayat 4 dan kemudian lihat pasal 4. Kira-kira hak atas tanah itu merupakan HPL itu merupakan hak atas tanah terbuka. Oh bukan Bu. Bukan. Kenapa bukan? Aku bilang ya kok salah. Kenapa? Ya tadi itu Bu, karena apa namanya haknya kan hanya hak menguasai dari negara saja. Nah, yang pasal 4 atas dasar hak menguasai negara dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah. Pasal 4. Kalau pasal 2 ayat 4 melimpahkan kewenangan. Gimana yuk, yang lain? Gimana yang lain? Antara pasal 2 dan ayat 4 dan pasal 4. Gimana Saudara Isnin? Ibu, kalau menurut saya sih hak pengelolaan itu hak untuk ini. Saya lebih setuju dengan pendapatnya Budi Harsono. Gempilan hak menguasai negara atas tanah. Karena hak pengelolaan itu dapat melahirkan hak atas tanah yang dilahirkan oleh undang-undang ya. Dengan bukti yang diatur. Kenapa tidak salah itu? Kenapa Ibu? Hak atas tanah kok lahir dari permen. Hak atas tanah kan macam-macam hak atas tanah kan lahir dari undang-undang. Gimana? Kalau sudah baca pasal 4 seakan-akan iya HPL itu hak atas tanah. Isinya sama. Tapi kalau sudah baca 2 ayat 4 itu tidak. Itu adalah pelimpahan kewenangan. Dari si filosofisnya berbeda. 2 ayat 4 itu hanya memberi perbantuan dari pemerintah pusat kepada daerah. Bagian kewenangannya dilimpahkan pada daerah. Anehnya kenapa Permen Agraria 965 itu kemudian bisa memunculkan hak atas tanah yang diatur dalam UPA. Sama dengan pasal 4. Ya. Jadi hak atas tanah itu hanya gempilan dari hak menguasai negara. Bagian dari hak menguasai negara yang dilimpahkan kewenangannya pada daerah. Sementara hak menguasai negara di pasal 4 bisa melahirkan hak atas tanah. Ya, jadi isinya di pasal 4 memang seakan-akan HPL itu hak atas tanah. Tapi kalau saudara perhatikan kedua ayat 4, maka itu adalah merupakan model perbantuan saja. Limpahan kewenangan. Oleh karena itu, Budi Harsono mengatakan itu adalah gempilan dari hak menguasai negara. Bagian dari hak menguasai. Baik, jelas? Ada pertanyaan dari sini? Ada Ibu. Ya, saya mau bertanya. Untuk HPL itu ada batasan penguasaan pelimpahan nggak Bu ke daerah itu Bu? Batasan untuk wilayah itu loh Bu. Enggak ya Ibu? Luasnya tanah. Luasnya tanah. Luasnya tanah.
Mengenai luas tanah tidak ada batasan. Sepanjang yang diminta untuk menjadi HPL itu adalah tanah negara. Tanah negara belum ada hak atas tanah di atasnya. Sepanjang untuk kepentingan tugasnya dan memerlukan tanah seluas itu, mestinya kan dengan membuat rencana umum. Jadi pemegang hak pengelolaan itu harus membuat rencana umum dulu berapa banyak. Jadi luasnya tidak ditentukan, ya tergantung kepentingan dari pemegang hak. Jadi saya kembali ke sini lagi bahwa kedudukan HPL itu adalah bukan hak menguasai. Saya ada sedikit berbeda pendapat kalau saudara baca bukunya Pak Urip. Di bukunya Pak Urip itu ditegaskan bahwa HPL adalah hak atas tanah. Ya. Lalu saudara perhatikan coba di pasal 2 ayat 4. Jadi secara filosofis berbeda. Lanjut. Nah, siapa yang boleh memperoleh HPL? Siapa yang boleh mengajukan permohonan untuk memperoleh HPL? Yang pertama adalah instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah. Bu Risma, wali kota, boleh mengajukan permohonan HPL. Yang kedua, badan usaha milik negara, BUMN, BUMD, PT Persero, Badan Otorita Batam, boleh. Kemudian badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah, yang tugasnya itu berurusan dengan tanah. Itu subjeknya. Jadi perorangan tidak mungkin memperoleh HPL. Yang boleh memperoleh HPL adalah instansi pemerintah dan daerah. Jadi bupati, wali kota itu boleh memperoleh HPL. Itu subjeknya. Ya. Nah, terjadinya HPL bisa karena dua hal. Kalau saudara lihat dibaca Permen Agraria 965 tadi, itu adalah dikonversi. Perolehannya HPL itu karena konversi. Pemegang HPL mengajukan permohonan penegasan konversi atas tanah yang dikuasai. Jadi penguasaan tanah negara tadi diajukan konversinya menjadi HPL. Itu kalau yang bersangkutan atau pemerintah daerah sudah menguasai hak atas tanah negara. Boleh memohon penegasan konversi untuk dikonversi menjadi HPL. Tadi di Permen 965 disebutkan bahwa bisa karena konversi, bisa karena pemohon hak. Yang kedua adalah pemerohan hak. Pada penegasan konversi bisa juga ya, bisa menjadi hak penguasaan hak tanah negara itu bisa menjadi hak pakai, bisa menjadi hak pengelolaan. Kapan menjadi hak pakai dan kapan menjadi hak pengelolaan? Saudara mesti mengerti ya. Kapan menjadi hak pakai? Tanah yang dikuasai oleh negara kemudian dikonversi bisa menjadi hak pakai, bisa menjadi hak pengelolaan itu kapan? Ditentukan oleh apa? Coba perhatikan tadi Permen 965. Jadi bisa jadi hak pakai, bisa jadi hak pengelolaan. Kapan dia bisa menjadi hak pakai, kapan bisa menjadi hak pengelolaan. Coba yang lain. Mahasiswanya berapa Pak Omar? 30. Pasal 1 ini kah Ibu? Ya. Gimana? Silakan. Ini Bu terkait dengan hak pengelolaan kan tidak diatur dalam UPA, cuma disinggung-singgung saja. Nah, apakah hak pengelolaan ini bisa ditingkatkan haknya Bu? Bentar. Anda bertanya bertanya Bu.
Oh, bertanya tadi Saya kan jawab pertanyaan iya. tadi. Menjawab dulu aja, Bu. Oh iya, iya. Dulu aja, nggak bingung. Jawab dulu aja. Pasal 1 ya, Bu ya. Ya, dapat. Untuk Peraturan Menteri Agraria 9 tahun 65. Ya. Jadi hak pakai sebagaimana dimaksud UUPA yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan. Jadi kalau instansi yang bersangkutan sudah menguasai tanah negara, seperti Bu Risma sebagai wali kota, kemudian tanah itu digunakan untuk kepentingan dinasnya, untuk sekolah, rumah sakit, kantor, itu tanahnya dikonversi menjadi tanah hak pakai. Tapi kalau Bu Risma menguasai tanah tersebut, kemudian ingin membuat perjanjian untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, atau memberikan pada pihak ketiga, maka baru konversinya itu menjadi HPA. Jadi ketika pemerintah daerah itu mengajukan permohonan konversi untuk kepentingan dinasnya, itu konversinya hanya hak pakai. Tapi kalau permohonan konversi dilakukan untuk tanah itu bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau diberikan kepada pihak ketiga dengan hak tertentu, itu baru dikonversi menjadi hak pengelolaan. Jelas? Ya, di pertanyaan sampai sini. Saudara Helvi? Iya, Bu. Tadi saya mau bertanya tentang hak pengelolaan. Kan dia tidak diatur dalam UPA ya, Bu. Nah, cuma disinggung-singgung saja. Nah, saya ingin bertanya, apakah tanah di atas HPL ini bisa ditingkatkan haknya, Bu? Dan bisa dijadikan jaminan? Seperti itu. Terima kasih, Bu. Sebetulnya nanti akan saya jelaskan. Tapi untuk sementara jawaban saya. Hak pengelolaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, hak atas tanah apa saja yang bisa diberikan kepada pihak ketiga, itu ada hak milik, hak pakai, dan hak guna bangunan. Jadi ada 3 hak atas tanah yang bisa dimunculkan dari hak pengelolaan. Bagaimana bisa muncul hak-hak atas tanah itu, nanti akan saya jelaskan. Sementara itu, ya. Nah, ini. Bisa karena konversi. Jadi pemerintah daerah sudah menguasai tanah negara. Kemudian berdasarkan Permen Agraria 965 harus dikonversi. Itu sudah menguasai tanah. Konversinya bisa pakai, bisa pengelolaan. Tergantung dari kepentingannya. Ya. Kalau yang kedua, pemberian hak. Pemberian hak itu seperti pemberian hak atas tanah biasa. Jadi pemerintah daerah mengajukan permohonan hak HPL pada BPN. Jadi karena permohonan hak biasanya keluarlah SKPH. Kemudian didaftarkan, maka keluarlah apa yang disebut hak pengelolaan. Jadi terjadinya hak pengelolaan itu bisa karena konversi, bisa karena pemberian hak. Yang satu sudah menguasai dikonversi tanahnya, yang satunya mengajukan permohonan hak. Ya, oke, jelas. Kepala BPN ya Ibu yang menerbitkan SKPH, bukan ya. Kepala Kantor Pertanahan ya Bu. Kepala BPN kalau untuk hal APL. Ya, lanjut. Nah, apa kewenangan daripada pemegang hak pengelolaan? Jadi hampir sama dengan karena itu merupakan bagian dari pasal 2 ayat 4 dari UPA, maka kewenangannya juga sama. Jadi kewenangannya merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah. Kemudian yang kedua, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya
Dan yang ketiga, menyerahkan bagian-bagian tanah kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi pemerintah daerah itu bisa menggunakan tanah untuk kepentingannya sendiri atau memberikan pada pihak lain atau bekerja sama dengan pihak lain. Itu HPL. Lanjut Pak Umar. Ini loh. Hak atas tanah yang lahir dari HPL. Dalam pasal 4 Permen Agraria 965 yang bisa diberikan pada pihak lain itu hanya hak pakai. Kemudian Permen Agraria 574 itu bisa hak milik, hak gibih, dan hak pakai. Pasal 5 Permendagri 1 di atas tanah. Muncul itu. Sebelum itu Pak Umar tadi aja yang tadi. Ya ini aja. Jadi ada persyaratan bagaimana hak atas HPL itu bisa melahirkan hak milik, hak gibih, dan hak pakai. Lanjut Umar. Kalau di atas HPL itu lahir hak milik, artinya pihak ketiga membutuhkan hak milik, maka harus ada pelepasan lebih dulu oleh pemegang HPL. Jadi kalau Bu Risma mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk memberikan hak milik atas tanah hak pengelolaan, maka lebih dulu harus dilepaskan. Yang kedua, hak gibih atau hak pakai yang berasal dari tanah hak pengelolaan terjadi karena perjanjian penggunaan tanah. Kalau ada orang yang akan mengadakan perjanjian dengan pemerintah daerah, kabupaten atau wali kota, maka harus mengadakan perjanjian lebih dahulu. Jadi pemerintah daerah harus mengadakan perjanjian lebih dahulu dengan pihak ketiga. Perjanjian tentunya berdasarkan pasal 1320 BW. Apa isinya 1320? Apa ya? 1320. Syarat sah Saya perjanjian. salah notaris kok. Gimana? 1320. Syarat sah perjanjian, Bu. Iya, 1320 salah-salahnya perjanjian, Mbak. Jadi kalau mau buat perjanjian sebagai notaris, kita harus tunduk pada 1320. Apa yang pertama? Kesepakatan. Kesepakatan antara Kedua belah pihak yang membuat perjanjian. kedua belah pihak. Kemudian Kecakapan dari para pihak. dari para pihak. Objeknya objek tertentu, kemudian kausa yang halal. Berarti ada kausa yang haram. Iya. Dengan itikat yang baik, Ibu. Oh, itikat baik. Kausa kok. Kalau ada kausa halal, mesti ada kausa haram, right? Ya. Gimana masa S1-nya dikasih tahu? Hah? Ada kausa yang diperbolehkan oleh undang-undang. Ya. Jadi kalau saya mengadakan perjanjian dengan saudara tentang penjualan narkoba,
saya sepakat para pihak sudah cakap melakukan perbuatan hukum, objeknya tertentu, tapi itu dilarang oleh undang-undang. Itu syarat yang keempat. Ya, jadi bukan halal dan haram. Harus mengajukan permohonan dulu lewat 1320, sudah selesai, sudah dibuat perjanjian, maka apa yang mereka diperjanjikan? Tanah apa yang diberikan dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga? Hak milik disebutkan dalam perjanjian itu. Yang diberikan adalah hak milik. Yang diberikan adalah HGB. Yang diberikan adalah hak pakai. Apa bedanya antara hak milik, HGB, dan hak pakai? Supaya saudara bisa memahami nomor 1 dan nomor 2. Kalau yang diberikan dengan hak milik, harus ada pelepasan hak dari pemegang HPL. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Bu Risma kalau Bu Risma mau memberikan hak milik pada pihak ketiga? Ini enggak enaknya kuliah daring ya, saya enggak bisa tunjuk satu-satu. Gimana? Saya capek kuliah daring itu kesel ya. Ini kuliah satu-satu kan enak. Bisa ngomong dengan saudara langsung. Mudah-mudahan corona cepat berlalu. Amin, amin Bu, amin. Ayo. Apa yang dilakukan Bu Risma? Perjanjian jadi dibuat, apa yang dilakukan? Hak milik. Apa yang membedakan hak milik, hak pakai, dan hak guna bangunan? Supaya saudara bisa menjawab pertanyaan saya, saudara tahu dulu apa hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai. Ayo, Mbak Isnin. Ayo. Di jangka waktu mungkin Ibu, karena kalau hak milik nggak ada jangka waktunya, hak guna bangunan dan hak pakai ada. HGB ada jangka waktunya, hak pakai ada jangka waktunya. Hak milik tidak ada jangka waktu. Sifatnya apa, Mbak? Hak milik. Sifatnya turun-temurun, terkuat. Dan terpenuh. Ya, tidak ada batas waktunya, karena terkuat. Sementara HGB dan hak pakai ada batas waktunya. Oleh karena itu, harus ada pelepasan dari pemegang HPL. Dilepaskan karena apa? Karena akan kehilangan tanahnya seumur hidupnya. Jatuh pada pihak ketiga. Kalau wali kota yang akan melakukan pelepasan, apa yang dilakukan? Ayo. HPL-nya. Ngomong ayo. HPL-nya dilepas menjadi tanah negara. Loh. Ini HPL sudah. HPL dilepas karena perjanjian itu isi bahwa yang diberikan pihak ketiga adalah hak milik, maka harus apa? Pelepasan. Itu akan kehilangan, wali kota itu kan kehilangan tanahnya karena diberikan pada pihak ketiga. Yang lain. Harus disetujui oleh DPRD. Karena apa? Kehilangan asetnya pemerintah kota. Jadi harus disetujui oleh, dan ini rasanya tidak mungkin dilakukan. Walaupun undang-undangnya membolehkan. Karena akan kehilangan haknya. Ini dalam perjanjian itu disebutkan, Mbak ya. Diperjanjikan bahwa yang akan diberikan adalah hak milik, HGB atau hak pakai.
Kalau HGB lamanya berapa? Kalau HPK lamanya berapa? Setelah masa berlakunya HGB dan HPL HPK itu berakhir, maka tanah tersebut kembali pada pemegang HPL. Jadi dalam perjanjian itu seperti itu. Kenapa dibutuhkan persetujuan dari DPR? Karena kalau yang diberikan hak milik itu kan kehilangan selamanya. Sementara kalau HGB dan hak pakai ada batas waktunya. Sehingga ketika batas waktunya habis, maka tanah itu akan kembali pada pemegang hak pengelolaan kembali. Itu ada bayarannya. Ya ketika harus membayar pada pemerintah kota. Karena apa? Karena tanahnya sementara beralih digunakan oleh pihak ketiga. Ngerti apa enggak? Ngerti apa enggak? Ngerti, Bu, ngerti. Ngerti ya? Ngerti enggak? Senang saya kalau ngerti. Mbak Lesbi? Dalam, Ibu. Sesuai dengan pertanyaan saudara tadi? Iya, Bu, mengerti. Jadi tidak sia-sia gitu loh kuliah ini ya. Soalnya susah untuk berhadapan, ya susah. Lanjut, Almar. Di pemerintah kota Surabaya itu ada tanah yang digunakan oleh pihak lain. Jadi tadi sudah dijelaskan di Permen Agraria 965 bahwa yang dapat dikuasai oleh pemerintah kota Surabaya, ini contoh kasus, adalah hak pakai dan hak pengelola. Pihak lain yang menggunakan, tadi sudah dijelaskan bahwa hanya hak guna bangunan dan izin pemakaian tanah. Saudara orang Surabaya, Siapa itu? pernah dengar? Ya, pernah dengar tanah surat hijau? Surat hijau banyak. Lagi pemutihan sekarang malahan. Iya toh. Saya tidak diputihkan, saya cuma megang surat hijau. Ada, Bu, saya dapat informasi kalau di pendaftarannya itu di mana sih terkait dengan politik itu loh, Bu. Sekarang kan ada yang mengajukan jadi anggota apa entah DPRD entah apa itu, menjanjikan pada masyarakat Surabaya ke UPTSA. Setiap wali kota mesti janji melepaskan surat hijau, tapi sampai sekarang tidak. Ada hak guna bangunan, ada izin makan tanah. Ya disebut dengan surat hijau. Kenapa disebut surat hijau? Karena sampulnya itu hijau. Karena itu disebut surat hijau. Itu bukan hak atas tanah loh ya. Ini begini. Jadi yang dikuasai oleh pemerintah kota itu ada hak pakai, ada hak pengelola. Jadi SD, rumah sakit Dr. Sutomo, Suwandi, itu adalah hak pakai. Harus Suwandi ya. Kalau Dr. Sutomo kan Pemprov. Kalau kebun binatang itu, Ibu, hak pakai kira-kira, Bu? Kebun binatang kira-kira hak apa ya? Kira-kira. Kan dinasnya apa enggak? Pokoknya intinya sepanjang nggak dikuasai PT atau apa gitu kan berarti hak pakai dia ya, Bu ya. Selalu digunakan. Kalau misalkan bisa HPL itu bisa bekerja sama antara PT dengan, tadi kan ada di situ di slide saya. Bisa bekerja sama dengan wali kota. Selama mungkin kebun binatangnya tidak dikelola oleh sebuah perusahaan gitu loh, Bu, maksud saya. Berarti mungkin kemungkinan hak pakai kalau bekerja sama dengan PT-PT itu karena mungkin hak pengelolaan begitu maksud saya. Kalau bekerja sama dengan pihak lain mungkin hak pakai. Bu Sri suaranya agak Bu suaranya Sri, tidak suaranya tidak terjelas, tidak terdengar jelas. Iya, jelas loh aku buanter. Sudah jelas? Jelas apa enggak? Sudah jelas kalau ini, Bu. Ya, nah ini. Soalnya aku enggak ya biasa kuliah jalan-jalan terus diem gini itu apa semua.
Repot nih. Ya, bisa HGB, bisa juga surat hijau. Itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota. Lanjut Pak Umar. Jadi tanah HPL persyaratannya apa? Untuk bisa bekerja sama atau diberikan pada pihak ketiga. Pemegang HPL itu harus punya syarat. Satu, tanah HPL Pemkot harus bersertifikat. Mengapa harus bersertifikat? Karena dengan sertifikat itulah dia punya hak, kewajiban, dan kewenangan. Ya, balik lagi slide yang kedua, pemohon HGB, kalau saya misalnya minta HGB pada wali kota, telah mendapat izin memakan tanah. Dia dapat izin memakan tanah. Yang ketiga, tanah yang dimohon tidak dalam sengketa, tidak dalam tanggungan, dan tidak dalam sitaan. Yang keempat, dibuat dengan perjanjian penggunaan tanah. Jadi harus ada perjanjiannya lebih dahulu. Yang kelima, tadi perjanjiannya harus sesuai dengan 1320 ya. Yang kelima, pemohon HGB membayar uang pemasukan kepada pemerintah Kota Surabaya. Harus ada uang pemasukan dari orang yang memohon pada pemegang HPL. Kemudian, pengurusan sertifikat HGB menjadi tanggung jawab pemohon HGB. Jadi kalau saya mohon pada Bu Risma HGB di atas tanah HPL, maka saya harus membayar sejumlah uang kepada pemegang HPL. Kemudian pengurusan sertifikat saya juga harus menjadi tanggung jawab pemegang HGB saya. Jangka waktu HGB selama 20 tahun. HGB dapat diperpanjang jangka waktunya sesuai dengan perjanjian. Jadi dalam perjanjian penggunaan tanah antara seseorang dengan pemegang HPL disebutkan bahwa kalau jangka waktunya habis maka dapat diperpanjang atau tidak dapat diperpanjang. Kemudian terakhir HGB tidak diperkenankan diagunkan atau dipindahkan ke pihak lain tanpa seizin pemerintah kota. Jadi dengan adanya perjanjian tadi, maka saya pemohon HGB itu membayar sejumlah uang. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa tanah yang diberikan di atas HPL adalah HGB. Ingat, HGB di atas tanah HPL. Karena di atas tanah HPL, maka jangka waktunya 20 tahun. Kapan perpanjangannya? Kalau saya pemegang HGB kan pada saat jangka waktunya habis kan saya harus memperpanjang. Kapan saya harus memperpanjang? 2 tahun sebelum 2 tahun sebelum 2 tahun sebelum diperpanjang. Berarti 2 tahun sebelum masa berlakunya habis, maka mengajukan permohonan persetujuan dari pemegang HPL. Harus ada persetujuan dari pemegang HPL untuk bisa diperpanjang kembali. Jadi permohonan HGB itu ditujukan kepada kepala kantor pertanahan, kemudian kepala kantor pertanahan tadi setelah disetujui oleh pemegang HPL. Hak atas tanah apa yang diberikan kepada pihak ketiga adalah sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pemegang HPL dan pihak ketiga. Hak apa? Kalau HGB maka 20 tahun. Di situ perjanjian harus disebutkan bisa diperpanjang atau tidak bisa diperpanjang. Karena apa? 2 tahun sebelum masa berlakunya HGB habis, maka harus mengajukan permohonan persetujuan.
Jadi HGB yang mengeluarkan adalah kantor pertanahan atau BPN. Semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan HGB adalah biaya pihak ketiga. Bisa enggak diagunkan? Kalau dulu bisa. Dengan seizin wali kota atau pemegang HPL. Sekarang enggak ada bank yang mau. Karena kan selalu ribut. Surat izin itu kan ribut terus sampai sekarang selesai. Jadi jangka waktunya ditentukan oleh perjanjian itu. Hak milik tidak mungkin dilakukan oleh Bu Risma selaku wali kota. Mengapa? Karena kehilangan tanah selama-lamanya. Karena tidak ada batas waktu. Jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Bu, Ya. apakah fisik dari HGB kalau dari HGB atas tanah HPL dengan HGB atas tanah negara itu sama, Bu, bentuknya? Bagaimana kita bisa tahu itu HGB atas tanah HPL atau atas tanah yang lain, Bu? Loh, kalau HGB atas tanah negara, berarti saudara akan mengajukan permohonan pada kantor pertanahan setempat. Oh, tahunya pada saat di BPN itu ya, Bu, ya di Kantah Ya, itu ya, Bu. negara. Tapi kalau saudara HGB di atas sana HPL, berarti saudara melakukan perjanjian lebih dulu dengan pemerintah daerah, pemegang HPL. Diberikan izin untuk mengajukan permohonan HGB, baru saudara mengajukan permohonan HGB pada BPN, pada kantor pertanahan. Setelah disetujui oleh pemegang HPL dengan pembayaran tertentu. Kalau masa HGB-nya habis, maka akan kembali pada pemegang HPL. Itu kalau HGB di atas HPL. Tapi kalau HGB di atas tanah negara, saudara langsung mengajukan permohonan pada kantor pertanahan untuk perpanjangan HGB 2 tahun sebelum masa HGB-nya habis. Jadi mohon maaf Ibu, Ya. mohon maaf Bu Prof. Saya itu yang saya tanyakan karena yang saya tahu kan fisik dari HGB atas tanah negara. Mungkin saya kurang pernah update HGB atas tanah HPL. Apakah fisiknya itu sama, Bu, sertifikat bentuknya? Fisiknya sama, Mbak. Cuma di sertifikat disebutkan HGB di atas tanah HPL. Karena itu perpanjangannya harus disetujui oleh pemegang HPL. Tapi kalau HGB di atas tanah negara, enggak. 2 tahun sebelumnya saudara mengajukan perpanjangan pada kantor pertanahan. Jelas bedanya. Jadi fisiknya sama. Jadi kalau pemegang HPL tidak menyetujui perpanjangan HGB, ya sudah selesai. Saudara kerjakan hak HGB saudara. Oleh karena itu, hati-hati. Dalam Undang-Undang Rumah Susun 2011 disebutkan bahwa rumah susun bisa berdiri di atas tanah HPL. Jadi kalau saudara beli rumah susun, apakah itu apartemen atau masuk enggak tahu apa namanya, saudara harus tahu dulu hak atas tanahnya apa. Biasanya pengembang hanya memberitahukan berdiri di atas tanah HGB. Tapi tidak disebutkan HGB di atas tanah HPL. Seharusnya pengembang harus jujur memberitahukan bahwa itu adalah HGB di atas tanah negara. Mengapa? Kalau HGB di atas negara, 18 tahun saudara mengajukan perpanjangan HGB. Tapi kalau di atas HPL harus disetujui dulu oleh pemegang HPL. Baru saudara bisa mengajukan permohonan. Itu beda. Saudara hati-hati kalau beli rumah susun, hati-hati. Jangan beli gambar. Ya. Ada tapi atas tanah tidak ada. Karena bisa berdiri di atas tanah HPL. Begitu juga di yang ada di Surabaya, surat hijau itu. Ada masalah. Nanti saya jelaskan. Lanjut Pak Umar. Ini persyaratannya ya. Jadi pemegang HPL harus punya sertifikat lebih dulu. Di Surabaya dikenal ini. Izin memakan tanah. Bukti suratnya surat hijau. Perdanya ini.
Jadi diatur di P23 2016 ini. Terus sekarang diganti lagi. Kemudian ada izin memakan tanah yang disebut dengan izin memakan tanah adalah izin yang diberikan oleh wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk memakan tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai dan hak atasan lainnya sebagaimana diatur dalam UU. Jadi yang disebut dengan surat hijau itu adalah surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Masa berlakunya ada yang disebutkan 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 20 tahun. Tapi hati-hati, 20 tahun di situ bukan HGB loh ya. Kenapa bukan HGB? Walaupun dituliskan di situ HGB dalam surat izin. Tapi itu bukan karakteristik HGB. Kenapa? Mengapa? Karena tidak ada perjanjian. Saya memegang surat hijau. Rumah saya itu surat hijau. Selaku pemilik rumah, saya tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Bu Risma. Tidak pernah ada perjanjian. Yang saya pegang juga bukan HGB. Surat izin memakan tanah yang saya harus bayar sewa setiap bulan. Setiap tahun saya harus bayar sewa. Saya juga harus bayar pajak tanah, IMP, pajak pemakan tanah juga saya harus bayar setiap sewa itu. Di situ disebutkan dalam perjanjian itu hak pakai garing hak sewa. Kira-kira menurut saudara sesuai enggak? Jadi kan sudah saya sebutkan bagaimana cara-cara pemerintah daerah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk memberikan hak pakai atau hak hidup. Yang ada di surat izin Surabaya tidak. Oleh karena itu kan terus bermasalah terus, sengketa terus, tidak pernah selesai. Seharusnya pemerintah kota itu punya sertifikat lebih dulu. Itu persyaratannya. Harus disertifikatkan. Kenapa? Karena punya kewenangan. Setelah bersertifikat, baru pemerintah daerah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, termasuk saya. Seharusnya ada perjanjian. Setelah itu diperjanjikan di situ hak apa yang diberikan oleh wali kota kepada saya, HGB atau hak pakai. Kalau hak pakai mungkin 5 tahun. Setelah 5 tahun berakhir, saya harus memperpanjang. Misalnya seperti itu. Sekarang ada adalah hak sewa. Kira-kira sesuai enggak kalau itu hak sewa? Ayo. Kalau notaris sewa menyewa itu apa? Ayo. Sewa menyewa bisa enggak mengadakan perjanjian sewa menyewa? Ayo, itu pekerjaan saudara sehari-hari nanti. Sewa menyewa itu apa sih? Kok Bu Risma pakai sewa menyewa? Sewa menyewa adalah perbuatan hukum antara siapa dengan siapa? Perjanjian sewa menyewa. Ya penyewa dan yang menyewakan itu. Penyewa dan yang menyewakan. Yang menyewakan siapa? Penyewa dengan pemilik itu sewa, perjanjian sewa menyewa. Kalau itu dikatakan sewa menyewa oleh pemerintah daerah, pemegang HPL, tidak betul. Karena pemegang HPL itu bukan pemilik tanah. Negara hanya menguasai tanah kok. Ya, hak menguasai negara, apalagi cuma Pemda. Ya. Jadi tidak benar yang dikatakan sewa menyewa dalam surat izin tidak.
Jadi di situ ada. Ada yang 20 tahun, tapi itu bukan HGB. Karena apa? Dikeluarkan oleh Pemda. Surat izin itu 20 tahun, 5 tahun, 2 tahun dikeluarkan oleh Pemda. Berarti itu bukan HGB versi UPA. Kalau itu HGB mesti dia dikeluarkan oleh kantor pertanahan atau BPN. Ya kan? Ini tidak. Itu krusialnya surat izin di Surabaya. Karena ada banyak tanah HPL yang belum disertifikatkan. Walaupun itu sudah dimasukkan aset pemerintah kota. Apa itu nama Simbada atau apa itu? Yang kumpulan aset-aset Pemkot. Ada aturannya penggunaan aset atau memasukkan aset ke dalam aset pemerintah kota itu harus bersertifikat lebih dulu. Ini tidak. Itu yang saudara nanti kita analisis. Lanjut, Pak Umar. Apa hak memegang pakaian tanah? Memegang izin memakai tanah berhak memakai tanah pemerintah Kota Surabaya untuk didirikan bangunan. Yang kedua, hak memegang izin permakaan bukan hak pakai. Bukan hak pakai, sewa. Pemegang izin memakai tanah dapat mengajukan permohonan HGB. Tapi bukan HGB yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan, tapi HGB dikeluarkan oleh pemerintah kota. 20 tahun sewanya. Ini hal-hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah kota. Ini setiap wali kota kampanye, mesti ini akan dibebaskan. Nanti surat hijau akan diselesaikan dan dibebaskan. Sampai Bu Risma 2 periode sebelumnya juga tetap seperti itu. Jadi kalau mau memperbaiki, ya harus sesuai. Perjanjian dilakukan lebih dahulu oleh pemegang HPL dan orang yang berhak, pihak ketiga. Di samping itu harus bersertifikat lebih dulu. Dengan perjanjian. Ya, itu yang harus dilakukan. Ngerti sampai sini? Nanti kasih kasus. Ya, ngerti benda. Lanjut, Pak Umar. Mau tanya. Iya. Mas. Apa itu masuk dalam ketentuan tanah segel seperti apa, Bu? Tanah segel? Iya, jadi di wilayah ini banyak permasalahan-permasalahan di situ yang menyangkut ini tanah segel, khususnya di wilayah tepi-tepi pantai itu. Kok tanah segel? Tanah apa namanya? Lidah tanah toh. Tanah oloran. Ya kalau di saya itu tanah segel. Jadi tanah yang muncul karena apa ya? Lumpur-lumpur yang mengendap di pipi pantai. Ya, benar. Iya, Bu. Iya. Terus itu biasanya diberi SK oleh gubernur, SK tanah garapan. Nah, dalam praktek tanah garapan itu dipindah tangankan pada orang lain, Mas. Akhirnya pembelinya adalah kan tidak boleh dijual mestinya. Tapi itu kemudian dipindahkan penggarapannya kepada PT. Nah, PT itu pengembang terus dibangun rumah, ya kayak gitu. Tapi kebanyakan itu, Bu, di sini diperjualbelikan, Bu. Jadi katakan ada endapan-endapan. Iya, benar. Itu habis itu diminta keterangan dari desa. Iya. Terus keluar SK gubernur. Iya, ke camat. Habis itu kayak diurus jadi SHM gitu, Bu. Gubernur masih Mas. SK-nya gubernur, SK garapan dari gubernur. Nah, itu kemudian bisa dipindah tangankan. Nah, pengembang-pengembangnya diberi di pantai itu dari tanah itu biasanya. Oloran. Kalau dulu tanah oloran itu menjadi hak dari pemegang hak atas tanah di sebelahnya. Tapi sekarang, saya lupa peraturannya, nanti akan saya sampaikan kalau kuliah lagi. Sekarang menjadi hak atas, menjadi tanah negara. Berarti dikuasakan secara pribadi, Bu, ya?
dengan SK Gubernur itu, Mas, menjadi tanah garapan. Terus kemudian dibagi-bagi oleh Pak Lurah menjadi penggarap-penggarap. Awalnya seperti itu sejarahnya. Kemudian penggarap-penggarap itu tidak tahu seperti apa ini saya punya kasus soalnya. Dijual atau digantikan, mestinya tidak boleh dijual, tapi digantikan penggarapannya pada PT. Nah, kemudian PT itu membangun rumah. Itu yang terjadi sekarang. Sehingga banyak sengketa di situ. Saya lagi nangani sengketa tanah perbatasan Sidoarjo dan Pasuruan. Yaitu tanah oloran itu. Jadi belum ada SK Gubernur tentang berpindahnya batas dari pemekaran Kota Pasuruan. Itu masuk ke wilayah Sidoarjo. Belum ada SK Gubernur, tapi PPN Kota Pasuruan mengeluarkan sertifikat tanah oloran itu. Yang dulunya di wilayah Sidoarjo. Banyak kasus itu, Mas. Rumahnya di sana, di daerah situ. Di daerah seperti itu, tanah oloran. Iya, yang ditanyakan. Gimana, Mas? Apa yang dimaksud itu tanah oloran? Tidak. Iya, berarti tidak bisa kayak didaftarkan sebagai nama pribadi, tidak bisa, Bu ya? Loh, kalau misalnya yang pribadi penggarap boleh. Tapi ini kan sudah dipindahkan garapannya itu pada PT, Mas. Sehingga mestinya keluar sertifikat pribadi dulu, baru kemudian dijual ke PT. Itu banyak itu pinggir-pinggir pantai. Jelas? Nanti kalau sudah kasusnya jelas ditanyakan saya ketemu saya minggu depan ya. Kalau kasusnya sudah jelas. Oh iya. Ya, kita ketemu lah. Iya, Bu. Baik. Pak Umar, Mas, ini ketentuan dalam izin pemakaian tanah. Saya lanjut. Prof mau bertanya, Prof. Ya, monggo. Prof mau bertanya. Iya, monggo silakan. Kembali lagi ke HGB tadi, Prof. Jadi kalau pemegang HGB itu tidak mungkin bisa mengajukan peningkatan menjadi hak milik ya, Prof? Loh, kalau HGB di atas tanah negara, iya. Bisa tanah negara. Boleh. Tapi kalau HGB di atas tanah apa ya tidak. Karena apa? Karena harus ada kerjasama lebih dulu dengan pemegang hak. Oh, begitu. Kalau di atas tanah negara kemungkinannya ada gitu ya, Prof ya. Tapi kalau di atas HPL kemungkinannya enggak. Perumahan di bawah 600 meter itu bisa mengajukan hak milik. Boleh dengan perubahan hak. Terima kasih, Prof. Yang lain sudah ada? Nah, ini ketentuan dalam izin pemakaian tanah. IPT surat izin tadi diterbitkan oleh Badan Pengelola Tanah. Jangka waktunya 2, 5, dan 20. Walaupun di sini disebutkan HGB, tapi itu bukan HBB versi UPA ya. Kalau disebutkan hak pakai juga bukan hak pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan, Kantor Pertanahan. Bayar retribusi setiap tahun. Dilarang diagunkan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa seizin. Nah, ini akta apa yang saudara buat? Kalau saya memindahkan izin makan tanah saya kepada orang lain. Saudara datang kepada saudara. Akta apa? Saudara kebetulan notaris dan BPAT. Akta apa yang akan saudara buat? Akta apa? Kalau saya memindahkan surat izin saya pada pihak lain, kira-kira saudara membuat akta apa?
Ayo, ini pekerjaan saudara lo ya. Sewa menyewa, Prof. Ya, Sewa menyewa. loh, kok saya mau menyewa? Saudara buat akte apa? Saya memindahkan pada pihak lain. Saya datang pada saudara berasal dengan pembeli. Saudara membuat akte apa? Saudara selaku notaris juga PPAT. Yang saudara buat akte apa? Saudara yang menjawab lebih banyak itu akan mendapatkan poin lebih banyak. Pak Umar akan mencatat. Ayo akte apa? Akte apa yang saudara? Saudara, saya sudah datang pada saudara loh. Dengan pihak pembeli, datang pada saudara. Masa tidak saudara buatkan akte? Akta jual beli, Bu. Akte jual beli. Yang buat siapa? Saudara sebagai apa? PPAT. PPAT, Prof. PPAT. Iya tak? PPAT pemenangnya apa? Membuat akta-akta otentik, Prof, yang berhubungan dengan peralihan tanah. Tentang pertanahan. Tanah. Nah, surat hijau tadi apa itu? Yang sudah buat adalah akta notaris. Jual beli bangunan di atas tanah HPL. Hati-hati ya, kalau ada orang datang, oh, kayak no PPAT. Ya, akta notaris. Karena yang dijual itu bangunannya, bukan tanahnya. Tanahnya adalah tanah pemegang hak HPL. Ya, hati-hati ya. Tapi berarti bisa dialihkan ya, Prof ya? Bisa dialihkan seizin pemerintah kota, pemegang HPL. Boleh. Kalau Ya, ngomong izin berarti harus ada surat izin dari Pemkot gitu waktu ketika mereka iya, datang kepada kita. Iya. Makanya kalau saudara datang, ada klien datang kepada saudara, saudara minta dulu diizinkan apa tidak oleh pemerintah kota. Kalau tidak diizinkan, saudara tidak bisa membuat akte. Ya, baik. Semua beban pajak menjadi tanggung jawab pemegang IPT. IPT dapat dimohonkan menjadi hak guna bangunan atau persetujuan Pemkot. Harus ada perjanjian lebih dulu. Pusing ya, Mbak ya. Sampai ngantuk-ngantuk, apalagi saya ya. Kalau saya mungkin sudah saya tolak, Bu, karena biasanya surat hijau itu terdengar sangat bagaimana begitu kasustif. Bagaimana? Enggak paham, Mbak. Aksa saudara sebagai notaris. Sayang, kalau luasnya 800 meter, 800 meter. Enggak apa-apa. Ini ambil amannya, Prof. Ambil duitnya, yang ambil amannya. Baik, enggak apa-apa. Tapi itu boleh. Ada form persetujuan dari pemerintah daerah. Jadi kalau sudah ada itu, saudara sudah aman. Dan karena notaris di mana saja boleh kan? Bukan PPAT. Baik, ada pertanyaan lain? Tidak ada kuasanya, Prof. Jadi hanya peralihan bangunan saja. Iya. Jadi perjanjian notarial ya, perjanjian Notarial. akta perjanjian peralihan bangunan. Begitu saja. Ya, itu aja. Hak tasananya kan milik Pemkot. Ya. Baik, masih ada Pak Umar? Tidak ada? Isi perjanjian. Halo Pak Umar. Yes, ini perjanjian. Isi perjanjian yang dikeluarkan oleh Pemda. Identitas pihak, letak, batas, dan luas tanah ada di dalam surat hijau. Jenis penggunaannya untuk apa? Hak atas tanah yang akan diberikan kepada pihak ketiga apa? Jenis bangunan yang akan didirikan, jumlah uang pemasukan, dan syarat-syarat lain yang dipandang perlu. Boleh diperpanjang atau tidak, itu masuk di situ.
Mbak Isis kok ngantuk ya, aku yang ngantuk. Udah? Berat, Bu, berat. Karena ini kasus yang banyak terjadi, soalnya Ya, berat ini. betul, makanya. Makanya saudara pelajari dulu. Dengan model kuliah seperti ini, saya yakin Anda belum paham betul. Saudara pelajari aturan-aturannya, kita ketemu, masih ada Pak Umar ya saya? Pak Umar. Kan yang Saya masih... analisis kasus PT Ketapang Kali. Oh iya. Loh, itu tugas kan itu? Ya, makanya kan dengan menyelesaikan tugas yang dikirim Kak Umar, Anda akan belajar tentang apa itu. Kasus PT Ketapang Kali itu luar biasa. Kalau tidak salah putusannya itu 600 halaman. Putusan aslinya. Kalau saudara baca di putusan MA. Saudara pelajari. Sebetulnya kasus itu mengenai apa? Apanya yang dikatakan? Kasusnya itu simple. Perpanjangan HGB-nya itu ya. Iya. Itu perpanjangan HGB. Coba saudara perhatikan diisi-isi perjanjiannya. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh pemegang HPA dan pihak ketiga. Saudara baru bisa menganalisis. Ya. Giliran siapa? Kelompok siapa? Belum ditentukan loh. Nanti di Oh, volunteer. belum ditentukan Pak Umar. Oh iya. Nanti ditentukan Pak Umar kelompoknya. Nanti minggu depan ya Pak Umar. Saya apa? Minggu depan. Kita sudah punya kelompok sendiri-sendiri loh, Prof. Oh iya toh. Iya, sudah 5 orang. Sudah punya kelompok sendiri Pak Umar. Ya, nanti kan siapa yang mau presentasi dipersilahkan. Iya, gitu. Siapa yang presentasi? Untuk Nilainya minggu besar depan, Mbak itu. Untuk minggu depan materi terakhir dari Prof. Hayati tentang tanah investasi. Tapi sebelum itu. Jadi saya dulu ya, diskusi kelompok dulu ya, baru kemudian investasi. Ya baik. Baik kalau gitu. Kalau ada lagi yang ditanyakan, saudara kerjakan dengan baik, pelajari aturannya, dan kemudian kita ketemu diskusi. Diskusi itu kelompok. Jadi yang ngomong harus semua orang yang tergabung di situ, dan yang nanya juga. Ya. Jadi nilai saudara sangat ditentukan dalam diskusi itu. Baik, kalau ada lagi, kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum, sampai ketemu. Pak Umar, terima kasih Pak Umar. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu Prof, sehat selalu Bu Prof. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Umar, terima kasih. Iya.